Selamat sore kalau lihat waktu saya membuat ini, rekaman ini, ya. Eh, saya ingin berbagi saat teduh saya kepada jemaat Condro secara khusus, tetapi juga untuk eh, siapapun yang mampir ke channel Yok Mengajar, ya. Dan hari ini hari Senin, tanggal 4 Januari, ya. Untuk para jemaat Condro pasti tahu ada hadiah istimewa dari Tuhan untuk jemaat Condro Kusumo di tahun baru ini ya. Nah, saya mau sharing tentang apa yang saya dapat dari saat teduh saya. Saat teduh yang saya baca itu dari beberapa ayat ya. Nah, yang saya mau share adalah yang saya dapat dari 2 Tawarikh 9 ya. 2 Tawarikh 9 itu bercerita tentang bagaimana Ratu Sheba itu mampir kepada Raja Salomo ya, dan dikatakan bagaimana Salomo ini berhikmat luar biasa ya. Bahkan banyak raja-raja lain di seluruh dunia dikatakan bahwa mereka pun sangat ingin ketemu dengan Salomo, dan seperti Ratu Sheba mereka bisa menanyakan soal-soal yang sulit dan mereka mendapat jawaban yang memuaskan, jawaban yang penuh hikmat. Luar biasa kalau kita melihat apa yang ditulis tentang Salomo. Dan ini nggak heran karena memang Salomo ketika ditawari oleh Tuhan, "You minta apa?" ya. Dan Salomo meminta hikmat yang daripada Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, dan karena itu Tuhan berikan hikmat yang luar biasa. Kita pun di dalam menyikapi hari demi hari, terlebih di dalam kondisi COVID-19 ini, tentunya kita perlu hikmat, ya. Kita perlu hikmat. Ada banyak hikmat yang sangat diperlukan untuk kita bisa memutuskan sesuatu dengan tepat, ya. Dan ya, kita berjaga-jaga itu pun termasuk dalam salah satu hikmat. Kita pakai masker, jaga jarak, ya. Kita mencuci tangan, ini juga bagian dari berhikmat, ya. Berhikmat, kita harus lakukan hal itu. Tetapi yang menarik bahwa Salomo ini kita tahu ya, dia punya punya istri banyak, kemudian dia sempat melenceng dari Tuhan, ya. Tapi yang yang menarik juga adalah Salomo ini jarang disebut. Yang lebih terkenal, yang jauh lebih terkenal adalah ayahnya, Raja Daud. Daud selalu disebut-sebut oleh Tuhan, ya. Ketika Allah berkata, selalu bilang Raja Daud itu orang yang berkenan di hadapan Dia. Raja Daud itu luar biasa ya, dari kacamata Tuhan ya. Kalau dari kacamata manusia mungkin Salomo jauh lebih hebat ya. Bahkan di 2 Tawarikh 8 juga ditulis bagaimana kekayaan Salomo. Jelas melebihi ayahnya. Tetapi di mata Tuhan, Raja Daud ternyata jauh lebih mantap. Bahkan Tuhan Yesus pun dikasih gelar bukan anak Salomo, tetapi anak Daud ya. Ya, anak Daud. Jadi Daud ini luar biasa. Kenapa sih? Karena Daud juga rupanya pernah meminta satu hal kepada Tuhan. Kalau Salomo minta hal yaitu hikmat, kalau Daud minta apa ya? Ada satu lagu. Ya, ini sebetulnya lagu ini dari kitab Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud. Lagunya begini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi rupanya Raja Daud pernah minta sesuatu. Satu hal telah ku minta.
Raja Daud tidak minta hikmat, tetapi Raja Daud minta bahwa dia bisa dekat dengan Tuhan. Raja Daud minta supaya Tuhan selalu bersama-sama dengan dia dan dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ini yang menarik. Terkadang kita minta banyak hal. Minta kekayaan, minta kesehatan, minta hikmat seperti Salomo. Tapi kita lupa bahwa ada satu yang jauh lebih luar biasa bahkan dari hikmat itu sendiri, yaitu Sang Pemberi Hikmat, Allah. Sudahkah kita minta kepada Tuhan, Tuhan, jangan jauh daripadaku. Tuhan, mau sakit, mau miskin, mau sengsara, selama aku berjalan bersama Engkau, itu sudah cukup. Karena itu menarik sekali. Kalau saya melihat saat teduh pada hari ini, saya jadi ingin share ke jemaat dan juga seluruh yang menyaksikan Yuk Mengajar. Yuk kita belajar seperti Raja Daud. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Itu bicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita boleh sakit, kita boleh kena COVID-19 sekalipun, tetapi selama kita bersama-sama dengan Tuhan, maka segala sesuatu dapat kutanggung karena Dia. Amin. Itu sharing saya pada hari ini. Tuhan memberkati.